Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang ke-49, babul walidatu rahimatun. Bab yang rangka tentang al walidatu, para ibu iku rahimatun, iku yang senantiasa memberikan kasih sayang. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsan ceritakan kita sapa Muslim ibnu Ibrahim, Muslim bin Ibrahim. Qala ngendika sapa Muslim, haddatsana ceritakan kita sapa Ibnu Fadalah, Qala ngendika sapa Ibnu Fadalah, haddatsan ceritakan kita sapa Bakr bin Abdullah al-Muzani, Bakr ibnu Abdullah al-Muzani, an Anas bin Malik, saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Anas bin Malik, ja'at sawan sapa imra'atun, seorang wanita, ila Aisyah radhiyallahu anha, maring Aisyah radhiyallahu anha, fa'atadha maka nuli maringi ha ing imra'ah sapa Aisyah salasata maratin ing 3 butir kurma. Fa'atat maka nuli maringi sapa imro'ah kulla sabiyin ing saben-saben anak, laha tetap kedua imro'ah, tamrotan ing 1 biji, 1 butir kurma. Fa'amsakat mongko nuli ngeker, mongko nuli nyimpen sapa imro'ah ni nafsi maring awak dhewe imro'ah, tamrotan ing 1 butir kurma. Fa'akala mongko nuli mangan sapa asibyanu, anak loro itu, atamrotaini ing 2 kurma, ing 2 biji kurma. Wa nadhara lan ningali sapa sibyani, 2 anak laki-laki itu, ila ummihima maring ibune bocah loro iku. Fa amadat mongko nejo ila tamrati maring ila mratawen 1 biji kurma itu, fasyaqatha mongko nuli nyigar, mongko nuli mecah sapa imro'aha ing atamrah, nisfaini ing dadi 2 bagian. Fa'atat mongko nuli maringi sapa imro'ah kulla sabiyin ing saben-saben seorang anak, nisfatamrotin ing separone kurma. Faja'a mongko nuli sowan, mongko nuli rawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarat mongko memberikan kabar hu ing Kanjeng Nabi sapa Aisyah. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, wa ma yu'jibuka min dzalik, wa ma ta apa yu'jibuka gawaken yu'jibuki, wa ma ta apa yu'jibuki gumunaken ki ing sira Aisyah min dzalika saking mengkono crita niku. Laqad rahima teman-teman melasi ha ing imra'ah sapa Allah taala kamul sapa Allah wa jal mulaka sapa Allah bi rahmatiha kelawan rasa kasih sayangi imra'ah sobiyaiha ing anak lorone imro'ah. Jadi ini hadis ini menjelaskan betapa sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Di sini diceritakan bahwa ada seorang wanita dengan membawa 2 anak sowan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada waktu itu Aisyah itu memberi ibu itu 3 butir kurma. Ya karena anaknya 2, maka masing-masing anak dikasih 1 butir. Yang 1 masih disimpan, yang 1 itu. Akhirnya masing-masing anak itu memakan 1 butir kurma yang sudah diberikan oleh ibunya itu, dan akhirnya dimakan. Begitu dimakan habis, ternyata anak itu memandang ibunya, karena ibunya masih menyimpan 1 butir kurma. Apakah ibunya langsung memakan kurmanya itu sendiri? Enggak. Jadi 1 butir kurma itu akhirnya diambil, dibagi jadi 2, dikasihkan kepada masing-masing anaknya. Itulah betapa sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya kan itu. Makanya kalau
mubalek ya, dai-dai itu kan sering cerita bahwa ibu-ibu itu sering berbohong kepada anak-anaknya kan itu. Berbohong misalkan kalau nanti ibunya anaknya sudah relatif agak dewasa kan itu, terus ada persediaan makanan, terus nak kita mamo ibu wis kenyang kok itu, padahal aslinya ibunya sudah masih lapar kan itu. Jadi bahkan seorang ibu itu andai kata anaknya sakit itu di dalam pikirannya lebih baik yang sakit itu ibunya daripada anaknya. Itu betapa sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya itu yang teramat sangat luar biasa kan itu. Makanya kan pernah diceritakan di hadis ini, di kitab ini kan, ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya ketika melaksanakan tawaf kan itu, melaksanakan tawaf. Dan ketika waktu itu ketemu siapa? Ketemu Ibnu Umar kan itu. Dan laki-laki itu bertanya, apakah yang saya kerjakan ini sudah impas kan itu? Sudah bisa menutupi jerih payah ibu selama ini untuk merawat saya kan itu. Dan ternyata kata Ibnu Umar tidak sama sekali kan itu, tidak sama sekali. Itu masih belum impas dibanding satu tarikan nafas seorang ibu ketika apa? Melahirkan. Wah itu jadi sampai nanti pada saatnya akan menjadi orang yang teramat sangat mulia kan itu. Doa sampean itu sangat mustajab. Maka sampai nanti kalau sudah jadi ibu harus hati-hati kan itu, harus hati-hati. Jadi jangan sampai ketika sampean melihat anak sampean itu terlihat tidak sesuai dengan apa yang sampean inginkan kan itu, langsung sampean marah sampai ke ubun-ubun, sampai ngomong anak setan kan itu ya. Kalau itu anak setan berarti yang sing setan siapa? Ibu ya kan itu. Jadi karena ucapan ibu itu sangat dikabulkan oleh Allah kan itu, dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam kondisi kayak apapun ya, jadi ucapan-ucapan itu harus hati-hati kan itu. Bahkan ada satu penelitian psikologi itu ya, ada penelitian psikologi itu. Sesuatu itu kalau kita sering ucapkan berkali-kali itu, ada yang mengatakan ya cukup sekitar 8 kali itu ya. Itu akhirnya akan masuk ke alam bawah sadarnya kan itu. Dan ucapan-ucapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Gitu. Menjadi kenyataan. Ada kan penelitian psikologi terkait dengan itu kan itu. Jadi ada sekelompok orang itu dikumpulkan dalam satu tempat di mana diciptakan satu kondisi sehingga orang itu antar orang saling husnudzon. Jadi antar orang itu saling berprasangka baik. Ini ya sama dengan kalau di pesantren kan gitu kan, di pesantren itu kan kebanyakan orang luar memandang santri itu kan wanita-wanita yang baik, santri-santri yang baik kan itu. Ya karena memang santri itu oleh masyarakat diimage-kan baik. Apa dia jadinya? Kebanyakan santri akhirnya betul-betul menjadi baik. Berbeda dengan pejabat kan itu. Pejabat itu diimage-kan oleh masyarakat, senang korupsi kan itu. Itulah sebabnya saya sering ngomong ke ya minimal ke staf-staf saya lah, saya kasih tahu. Jangan sampai orang itu mengimage-kan kita bahwa kita itu seneng korup, seneng ngentitan. Saya ngerti ngentitan. Jangan sampai. Karena apa? Jikalau orang-orang sudah mempunyai image bahwa kita itu suka seperti itu, nanti lama-lama ya terwujud kan itu. Lama-lama terwujud. Makanya saya, walaupun saya itu berkuasa di satu fakultas, saya sebagai dekan, saya tidak pernah mau memegang uang dan saya tidak pernah mau tahu urusan uang kan itu. Saya hanya pesan kepada staf-staf saya itu laksanakan hal yang terkait dengan uang. Yang penting apa? Bisa Anda pertanggungjawabkan secara legal menurut aturan yang berlaku dan juga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kan itu. Allah. Jadi seperti itu kan itu. Ya ini jadi ibu itu ngomong-ngomongnya ya, kalau ngomong apa-apa itu harus hati-hati karena itu nanti akan diwujudkan oleh Allah kan itu. Coba sampai dari sekarang kan itu ya, dari sekarang itu sampean berdiri di hadapan kaca kan itu. Sampean bayangkan sampean itu pantas jadi orang hebat menjadi apa kan itu. Nanti terus-menerus itu sampean bayangkan itu. Kalau perlu sampean tulis. Kalau di pondok kan kalau tulis di tembok kan nggak penang dibaca banyak orang ya. Ditulis di pintu almarinya kan itu sampean tulis kan itu.
Misalkan jenenge sapa jenenge? Misalkan ya tak jenenge sing liyane aja kan yang namanya Fatimah enggak ada kan itu ya. Fatimah. Dosen apa kan itu kan itu. Jadi setiap saudara membuka pintu, saudara akan membaca itu kan itu. Nanti lama-lama oleh Allah apa yang sering saudara baca itu akhirnya akan masuk ke alam bawah sadar. Dan kalau sudah masuk ke alam bawah sadar itulah akan berlaku ketentuan Allah, ana 'inda dzanni abdi bi. Aku Allah itu adalah apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau hambaku itu berprasangka bahwa aku akan mewujudkan impiannya menjadi dosen kan itu, maka akan menjadi dosen benar. Tak kasih contoh ya. Dosen di IAIN Kediri itu ada yang dulu ketika ngomong workshop ya, itu dibaca workshop. Kan tulisannya kan WORK kan, sehingga dibaca work. Itu doktor itu. Dan sekarang itu kepangkatannya paling tinggi. Padahal tidak bisa mengucapkan workshop. Dulu ketika awal-awal ada YouTube itu dibaca Yudbi. Kenapa seperti itu? Karena dia memang pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi ya punya impian dan impiannya terus diupayakan untuk diwujudkan. Oleh Allah diwujudkan juga kan. Itu. Lah ini. Jadi termasuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, senantiasa didoakan dan seterusnya. Ya. Itu. Oke, kita teruskan. Babu qublatis sibyani ai hadza utawi iki kuban rangka tentang mencium anak-anak. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana ceritakan kita sab Muhammad bin Yusuf. Qala kita sab Muhammad haddatsana Sufyan, haddatsana ceritakan ing kita sab Sufyan an Hisham sang Hisham. An Urwata sang Urwa an Aisyah radhiyallahu anha sang Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ketika sab Aisyah, jaa sowan sapa Arabi Badui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka limatur sapa Arabi atuqabbaluna sibyanakum atuqabbiluna sibyanakum ana ta padha nyium sira kabeh sibyanakum ing pira-pira anak ira kabeh. Famanuqabbilukum maka ora nate nyium kita hum ing anak-anak kita kan itu. Faqala maka nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'allahu an qalbika rahmah, awa amliku ana to aku kuwasa lakatat kudu sira an naza'a yen to nyabut sapa Allah min qalbika sing atimu ar-rahmata ing sifat kasih sayang. Ini ada Arabi, ada Badui. Badui itu adalah orang yang dari desa, wong desa. Orang desa itu kan beda dengan orang kota. Orang yang sudah mengenal peradaban itu kan sering menjaga perasaan gitu. Jadi ya sama kan dulu pernah diceritakan di kitab Bulughul Maram itu, di mana Rasulullah itu ketika sholat pada satu sholat yang sebenarnya sholatnya 4 rakaat kan itu. Dan ternyata waktu itu Rasul melaksanakan sholat berapa rakaat? Hanya 2 rakaat kan itu. Pada waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar kan itu. Tapi sahabat-sahabat besar termasuk Abu Bakar dan Umar itu hanya batin tok kan itu, dibatin dalam hati kan itu. Kok 2 rakaat ya kan itu. Nah, terus akhirnya ada orang yang dikatakan disebut dengan Dzulyadaini. Itu ujuk-ujuk keluar itu terus tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada sholat baru kan itu? Sholat baru, apakah ada sholat model baru kan itu? Oh enggak. Apakah jenengan lupa? Juga enggak kan itu. Terus akhirnya Dzulyadain mengatakan, ya tadi jenengan sholat 2 rakaat loh kan itu. Sholat 2 rakaat. Akhirnya Rasul itu tanya kepada sahabat-sahabatnya, betulkah tadi saya melaksanakan sholat 2 rakaat? Iya. Dan akhirnya Rasulullah itu kembali ke tempat sholatnya dan meneruskan yang 2 rakaat. Oleh karena itu, adanya orang seperti Arabi yang sering tanya dan dia tidak malu untuk tanya itu menjadi penting kan itu. Dan karena itu akhirnya ilmu itu ada kan itu. Makanya kalau saudara mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu ciri orang yang cerdas yang namanya az-zaki
Az-zaki. Orang yang cerdas itu seperti apa sih? Orang yang cerdas itu adalah lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak bertanya dan hati dan pikirannya digunakan untuk berpikir kan gitu. Iya, jadi oleh karena itu kalau sampean pengen pinter, perbanyak pertanyaan. Nah, sampean kuliah mestinya jangan diem saja, jangan D3 ya. Nanti kalau sudah kuliahnya reguler, sudah normal itu, kebanyakan mahasiswa itu kuliahnya D3, tidak S1 kan itu. Apa D3 itu? Datang, duduk, dan diam. Jadi duduk manis gitu, sama senyum-senyum gitu. Nanti sampai selesai, dosanya assalamualaikum, terus keluar kan itu. Itu namanya D3, enggak pinter-pinter kalau dengan cara seperti itu kan itu. Memang untuk bertanya itu tidak gampang kan itu. Orang bertanya itu harus kaya bacaan, banyak membaca akhirnya bisa bertanya. Karena apa? Kalau orang itu tidak kaya bacaan, nanti pertanyaannya tidak berbobot kan itu. Makanya perlu banyak bertanya. Jadi kejadian-kejadian pada masa Rasulullah yang terabadikan melalui kitab-kitab hadis itu, yang paling banyak bertanya itu adalah Arabi atau rajulun atau imra'atun itu. Itu artinya bertanya tidak dikenal kan itu. Kalau yang ditanya adalah sahabat-sahabatnya dikenal, tentu akan menyebutkan nama, tidak hanya rajulun, tidak hanya imra'atun kan itu. Ini jadi menggunakan nama-nama, menggunakan sebutan rajulun seorang laki-laki, imra'atun seorang wanita atau Arabi itu menandakan bahwa yang banyak bertanya itu malah bukan sahabat-sahabat yang terkenal. Jadi di sini ada Arabi tanya kepada Rasulullah, apakah Rasul dan para sahabat itu saudara sering mencium anak-anakmu? Jadi anaknya dicium sebagai ciuman sayang kan itu. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah sekalipun mencium anak-anak saya kan itu. Akhirnya Rasulullah itu mengatakan, apa daya saya manakala Allah akan mencabut perasaan kasih sayang dari hatimu kan itu. Oleh karena itu ya kita itu harus saling menyayangi. Haddatsana Abu Yaman, haddatsan ceritane kita sebab Abu Yaman. Qala itu sebab Abu Yaman akhbarana memberi kabar ning kita sebab Syuaib bin Syuaib. Ani Zuhri saking Zuhri qala ngendika sapa Zuhri, haddatsan ceritakan yang kita sebab Abu Salamah Ibnu Abdurrahman kang dadi analane Abdurrahman, anna Abu Hurairah tastuna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabbala wasnyum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu lan ana ing cedheke Hasan bin Ali Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, yaitu Aqra bin Habis At-Tamimi jalisun kang sedang jalisun kali lungguh. Faqala maka nuliki matur sapa Al-Aqra, innali asyaratan minal walad, innali sedune ingsun asyaratan iku duwe 10 minal walid sange anak, maqabaltu ora nate nyum sapa ingsun minhum saking asyarah ahadan ing seorang anak. Fanadhara maka nuli ningali ilai kepada Aqra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala maka nuli ngendika sapa jeung Nabi, man la yarhamu la yurham, man utai sapa niku la yarham ora memberikan kasih sayang sapa man la yurham mongko ora bakal diberi kasih sayang sapa man. Jadi ini diceritakan oleh Abu Hurairah ketika waktu itu Rasulullah itu sedang mencium Hasan bin Ali. Hasan bin Ali memang cucunya Rasulullah itu sangat disayangi oleh Rasulullah, sangat disayangi. Hasan bin Ali itu sering diciumi. Lah pada waktu itu di sebelahnya itu ada Aqra ya, namanya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Dan dia bercerita, saya itu punya 10 anak dan saya tidak pernah sekalipun mencium anak saya kan itu. Ini rupanya Rasulullah itu terheran ini, enak wong kaya ngono kan itu. Akhirnya dikatakan man la yarham la yurham. Kalau Anda tidak punya perasaan kasih sayang kepada anak-anak sampean, jangan diharap saudara mendapatkan kasih sayang dari Allah kan itu. Nah, itu. Makanya kita itu harus menciptakan rasa saling rasa saling menyayangi terhadap sesama kan itu ya. Jadi jangan sampai kita itu menimbulkan perasaan-perasaan benci kan itu. Makanya jangan sekali-kali kita punya perasaan.
Kalau memang bisa dipersulit, ngapain dipermudah kan itu. Atau saudara itu menjadi orang yang gembira manakala temannya mendapatkan kesusahan kan itu. Jangan sampai seperti itu kan itu. Jadi kalau temannya susah ya dibantu gitu. Dibantu bagaimana agar menjadi tidak susah kan itu. Makanya salah satu pesan saya kepada wisudawan kemarin kan begitu kan itu. Dia pertama saya minta untuk apa? Untuk berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Terus diupayakan. Tidak usah menunggu dia punya posisi penting. Upayakan bahwa diri saudara menjadi orang yang bermanfaat. Nanti pada saatnya ketika saudara berjuang untuk itu, nanti Allah akan kasih posisi saudara. Satu posisi yang sangat menyenangkan. Tapi yang saya pesankan yang berikutnya, begitu saudara sudah punya posisi, karir saudara sudah meningkat, maka yang berikutnya apalah, yaitu manfaatkan sebagian dari rizki itu untuk infak, untuk sedekah itu. Karena Rasul pernah bersumpah, mana qasamalu 'abdin min sedekah, tidak akan mungkin berkurang harta seseorang itu disebabkan karena sedekah itu. Yang kedua, jangan sampai berbuat zalim kalau sudah menjadi penguasa kan itu. Karena orang yang zalim itu nanti di akhirat sedemikian berat tanggung jawabnya. Apa berat tanggung jawabnya itu? Amal baik kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi kan itu. Dan itu kalau tidak cukup, maka amal-amal jelek dari orang yang kita zalimi akan ditimpakan kepada kita. Nah, adapun kalau kita itu menjadi orang yang dizalimi kan itu, yang dizalimi kan itu. Harus sabar. Jadi karena Rasulullah pernah bersumpah, wala zulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi kemudian dia sabar terhadap kezaliman itu kecuali Allah menambah baginya kemuliaan. Nah, itu. Ya, orang hidup itu ya terkadang seperti itu, terkadang dizalimi kan itu ya. Dan agar hidup itu ada ceritanya ya seperti itu kan, boleh ada ceritanya. Jadi kan sesuatu itu indah. Coba sampai nanti ketika pada saatnya sudah lulus kan itu, yang paling Anda ceritakan, yang paling Anda kenang itu bukan kemudahan-kemudahan itu. Yang paling Anda kenang, yang sering Anda ceritakan itu adalah kesulitan, dan saudara itu sukses melalui kesulitan itu. Itu sanggup diceritakan. Aku diisi duwe pembimbing itu. Tak WA enggak dibalas. Tak telepon dicuekin kan itu. Saya temui, saya terus nunggu berjam-jam. Itu kalau saudara punya cerita itu dan ternyata skripsi sampai lulus kan itu. Itu satu pengalaman yang sangat indah, sering diceritakan. Tapi nek dosennya di WA langsung dibales kan itu. Terus dia menawi bimbingannya kalau kirimakan soft file, enggak betul apa-apa kan itu, langsung dikirimkan. Didelok kekurangannya dikasih catatan-catatan dikembalikan. Itu terlalu indah kan itu. Itu tidak menjadi asik untuk diceritakan kan itu ya, tidak menjadi asik untuk diceritakan. Makanya terkadang kalau kita ada kesulitan, nah itu ya diterima saja lah dengan sabar kan itu ya. Termasuk barangkali nanti saudara itu menjadi orang yang dizalimi kan itu ya. Jadi itu menjadi cerita yang indah kan itu ya, cerita yang indah. Kapan hari itu saya sharing di salah satu grup kan itu. Saya mengatakan tahadduts bin nikmah kan itu. Saya kasih tahu kalau tahun ini santri yang belajar di pondok ini itu ada sekian yang wisuda kan itu. Santri baru ada sekian kan itu. Saya katakan itu. Barangkali ini kemudahan-kemudahan ini disebabkan karena apa yang dilakukan oleh teman-teman tahun 2012 yang lalu kan itu. Tahun 2012 itu kan saya menjadi direktur pasca ya. Saya jadi direktur pasca. Dan karena memang posisi saya sangat kuat ya, sangat kuat. Untuk mengganti saya mungkin orang yang bermimpi mengganti saya itu sangat kesulitan lah itu. Karena saya didukung oleh hampir seluruh dosen, oleh mahasiswa, oleh alumni kan itu. Dan memang menjadi direktur di pasca itu menggiurkan. Karena kerja di pasca itu honornya tinggi kan itu. Sehingga teman-teman itu ini caranya gimana agar saya bisa diganti ya. Caranya pas saya haji diadakan pemilihan. Jadi pemilihan itu dilaksanakan ketika saya tidak ada. Karena orang-orang ngomong kalau Pak Ali masih ada nggak akan mungkin ada yang bisa ganti ya itu.
Jadi akhirnya saya sampaikan, saya terima kasih teman-teman yang mengupayakan itu kan itu, sehingga saya tidak jadi direktur lagi. Saya terima kasih atas apa yang diperjuangkan oleh teman-teman. Barangkali karena itu Allah mempermudah saya untuk merintis ma'had, mengelola ma'had kan itu. Jadi kadang-kadang orang hidup itu seperti itu. Dan itu disyukuri saja kan itu, disyukuri saja. Walaupun terus terang waktu itu banyak mahasiswa yang marah kan itu, marah terhadap cara-cara seperti itu. Jadi mereka mengatakan ini kudeta, ini nggak bisa diterima dan seterusnya. Saya senyum-senyum aja kan itu, senyum-senyum aja. Ngaten. Jadi kata Rasulullah itu, wala zulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Jadi tidaklah seseorang itu didolimi, kemudian dia sabar terhadap kedoliman itu, illa zadahullahu 'izzan, kecuali Allah menambah baginya kemuliaan. Ngeten. Kita teruskan. Babu adabil walidi wa birrihi liwaladihi. Bab ini menjelaskan tentang adabnya orang tua dan perbuatan kebaikan orang tua terhadap anak-anaknya. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz. Haddatsana cerita kita sebab Muhammad bin Abdul Aziz. Qala ketika sebab Abdul Aziz, sebab Muhammad. Haddatsana cerita kita sebab Al-Walid bin Muslim, Al-Walid bin Muslim. Anil Walid sang Walid bin Numair ibni Aus An-Naustuni Al-Walid iku sami ami dan ketong sapa Al-Walid abahu ing bapak Al-Walid. Siapa bapak Al-Walid itu? Numair kan itu, Numair. Yaqulu haling ngendika sapa Numair sapa abahu itu kanu ana iku yaquluna, kanu ana sapa para sahabat iku yaquluna padha ngucap as-salahu minallahi, as-salahu te kesolihan iku minallah sing Allah, wal adabu utahe tata krama iku minal abai saking pira-pira orang tua. Seseorang itu menjadi soleh atau tidak itu hidayah dari Allah, hidayah dari Allah. Tetapi apakah seseorang itu punya tata krama atau tidak itu atas pengaruh lingkungan, dan yang paling besar itu adalah pengaruh orang tua. Makanya kalau kita pengen anak-anak kita itu mempunyai tata krama yang baik, satu contoh kalau masuk rumah salam ya, assalamualaikum ya, kita sebagai orang tua biasakan untuk itu kan itu. Kalau kita pengen anak-anak kita nanti kalau ada tamu bisa tersenyum kan itu, ya saudara sebagai orang tua yang dilihat setiap hari oleh anaknya ketika punya tamu harus tersenyum kan itu. Ojo ngomong dengan anaknya, Le, nggone anak tamu nek pas aku turu, ojo ganggu aku ya. Itu artinya nanti ketika ada tamu dan kita sedang tidur, itu anak-anak kita nggak berani membangunkan. Gitu. Maaf ya, ayah masih tidur. Gitu. Sudah seperti itu. Tapi saudara biasakan kan itu, biasakan. Yang santai-santai saja lah orang hidup itu kan itu. Santai-santai saja orang hidup. Saya kalau pas tidur ada tamu itu, kecuali pas saya baru mulai tidur itu nggak dibangunkan. Tetapi kalau sudah sekitar 10 menit itu ya itu sudah dibangunkan. Jadi seluruh keluarga saya tidak ada yang takut untuk membangunkan saya kan itu ya. Tidak ada. Dibiasakan seperti itu. Jadi dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik kan itu. Kalau makan juga gitu. Makan itu tidak perlu masakan kok yang ini itu tidak perlu kan. Jadi apa adanya dimakan kan itu kan. Yang penting nanti kan keluarga yang tahu. Jadi ya keluarga saya tahu kan, saya nggak suka dengan yang pedes itu. Nah, pedes itu sama saja nggak meminta saya untuk makan kan itu ya. Jadi apakah saya cacing? Enggak, saya biarin aja, kan itu. Jadi adab itu pengaruh orang tua yang paling banyak, pengaruh orang tua. Sementara kalau kesolihan, saleh tidaknya seseorang itu adalah atas hidayah dari Allah. Haddatsana Muhammad ibn Salam, haddatsana kita Muhammad ibn Salam, qala Muhammad akhbarana beri kabarna kita sebab Abdul A'la ibnu Abdul A'la yang terkenal dengan Abdul A'la Al-Quraisy kang basa Quraisy an Dawud bin Abi Hind saking Dawud bin kang dadi anak lanang bapak Hind an Amir saking Amir anna Nu'man bin Bashir sunni Nu'man bin Bashir haddatsahu iku nyeritani sama Nu'man bin Bashir hu ing Dawud ibnu Hind hu ing Amir anna abahu setune bapake An-Nu'man
iku intolako iku budalan bi kelawan anake kelawan sinten Nu'man nggih, nak Nu'man ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu kaling nggawa sapa bapake Nu'man kepada Nu'man. Faqala maka nuli ketika sapa bapake Nu'man, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ini sedherek ingsun iku ushiduka nyuwun panyeksian ingsun ka ing sira anni sedune ingsun qad nahaltu teman-teman memberi ingsun an Nu'mana ing Nu'man. Nahaltu itu pemberian yang tidak ingin mendapatkan balasan. Jadi nahaltu ai wahabtu. Jadi saya memberikan sesuatu yang saya tidak berkeinginan mendapatkan balasan. Jadi bapaknya Nu'man itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong saksikan. Saya mohon persaksian jenengan bahwa saya memberikan ini, menghibahkan ini kan itu kepada anak saya Nu'man itu kan itu. Kata mungkin wakadalan ini. Faqala maka nuli ngendika sapa jeneng Nabi, akulla waladika nahalta, akulla waladika ana ta ing saben-saben anakmu nahalta ngewahi sira. Wahai bapaknya Nu'man, apakah masing-masing anakmu juga kamu beri sebagaimana yang kamu berikan kepada Nu'man? Nah, ngaten. Itu pertanyaannya Rasulullah kepada bapaknya Nu'man. Akhirnya apa? Qala maka jawab sapa Aba Nu'man, bapaknya Nu'man iku la boten, enggak. Dan karena tidak, akhirnya qala ngendika sapa Rasulullah, fa asyid mongko becik golek persaksian sira ghairi ing saliyane ingsun. Thumma qala mongko nuli ngendika alaisa yasuruka ayyakunu fil birri sawa. Ini Rasul bertanya, alaisa ana ta ora ana yasuruka bungake kaing sira ayyakunu yen ta ana sapa akeh iku fil birri fil ayakunu yen to ana sapa anak-anakmu iku fil birri dalam kebajikan iku sawaun padha sawan iku padha. Qala bala nggih, qala jawab sapa Bapak Nu'man, bala nggih. Qala malaikat dikasih Nabi, fala idzan. Lah nek ngono ya laksanakan itu kan itu. Kalau ndak ya jangan minta persaksian kepada saya. Ini artinya apa? Bahwa walaupun hatinya orang tua itu seringkali lebih condong untuk lebih menyayangi salah satu anaknya. Tetapi kalau terkait dengan pemberian itu harus adil. Harus adil bukan harus sama, harus adil kan. Sebagaimana Rasulullah itu kan punya istri berapa? 9. Para sahabat itu tahu bahwa yang paling disayangi dari 9 istri Rasulullah itu adalah Aisyah kan itu. Tahu. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau mau sowan kepada Rasulullah dan memberikan hadiah, itu menunggu waktu di mana Rasulullah itu sedang gilirannya di rumahnya Aisyah kan itu. Tetapi terkait dengan pemberian Rasulullah kepada istri-istrinya, apakah yang paling banyak diberi itu Aisyah? Tidak sama sekali. Jadi seluruhnya Rasul berbuat adil kan itu. Buat adil. Demikian juga terhadap anak-anak. Terhadap anak-anak juga begitu kan itu. Jadi orang tua itu harus berbuat adil untuk seluruh anaknya. Terkait dengan apa? Pemberian-pemberian. Pokoknya sesuatu yang sifatnya lahiriah itu harus sama. Walaupun dalam hati sangat boleh jadi orang tua itu lebih menyayangi salah satu atau sebagian dari anaknya. Kan ngeten kan itu. Jadi ini oleh karena itu Rasul itu mengatakan Rasul tidak mau menyaksikan pemberian dari orang tua kepada anaknya, ternyata anak yang lain itu tidak diberi itu. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari, jadi Imam Bukhari ketika laisa syahadatu minan nabi rukhsah, laisa orana apa syahadatu persaksian minan nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan, yaitu kemurahan. Jadi Rasul tidak mau untuk memberikan persaksian yang dengan cara-cara seperti itu. Babu birril ab li waladi, yaitu kita menerangkan tentang kebaikan dari orang tua bapak kepada anaknya. Haddatsana Ibnu Makhlad, haddatsana kita sampai Ibnu Makhlad bapak analan Makhlad, an Isa bin Yunus sang Isa bin Yunus, anil Wasafi saking Wasafi, an Muharib bin Dithar saking Muharib bin Dithar, an Ibnu Umar saking Ibnu Umar, qala disebut Ibnu Umar, innama sammahumullahu abraran li'annahum barrul an aba wal abna kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwalatika 'alaika haqqu. Inna sammahum
inna sama setune memberikan nama hum ing wong akeh sapa Allah abraron ing orang-orang yang berbuat baik li'annahum karena setune wong akeh orang-orang tua itu iku baru pada berbuat baik kepada siapa al abaa para bapak wal abnaa para anak. Kama seperti barang annali walidika setune iku tetap kewajiban bagi seorang tua alaika yang kata sira haqqon ana hak. Jadi ada satu hak yang harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh orang tua. Kadzalika kaya mengkono-mengkono liwaladika maring anak ira alaika yang kata sira haqqon juga punya hak. Jadi masing-masing punya hak. Ada hak dan tanggung jawab. Kalau itu dilaksanakan insya Allah seluruhnya berjalan baik. Jangan sampai orang itu hanya meminta haknya dengan tidak mau melaksanakan kewajibannya. Oh, itu. Nanti pada saatnya ketika saudara itu menjadi pejabat dan berhak menentukan anggaran, jangan sampai saudara itu menjadi orang yang zalim karena hanya menuntut hak dengan tidak mau melaksanakan kewajiban itu. Iya. Kadang di satu tempat itu ada pejabat yang eselonnya sama kan itu ya. Tapi karena yang sebagian itu berhak menentukan anggarannya, dia ambil itu hak-haknya yang sedemikian luar biasa. Sementara yang lain yang eselonnya sama kebetulan dia tidak menentukan anggaran itu hanya dikasih ya pantas-pantas lah kan itu. Pantas-pantas. Itu walaupun di dunia ini tidak ada yang memprotes. Tapi apakah nanti pertanggungjawaban di akhirat itu sedemikian mudahnya? Saya pikir tidak kan itu. Makanya saya sangat terharu dulu. Saya pernah ketemu sama Pak Jabar Adlan, Abdul Jabar Adlan. Tahun 97 ketika saya wisuda S2. Waktu itu rektor, saya kan kuliah di Jakarta pas S2, S3 itu. Pas S2 rektornya waktu itu Pak Qureshi rektornya. Dan karena Pak Quresh itu sangat dekat dengan Pak Harto. Jadi Pak Harto waktu itu orang yang sangat berkuasa. Mungkin kekuasaannya mendekati kekuasaannya malaikat itu. Saking besarnya. Orang tidak berani ngomong A ketika Pak Harto pengennya ngomong ngomong B kan itu. Tidak ada yang berani. Termasuk terkait dengan film pengkhianatan PKI kan itu. Ini film atas pesanan penguasa itu kan itu. Tidak seluruhnya fakta, itu ada banyak yang fiksi itu kan itu. Jadi Pak Harto itu datang pas saya wisuda S2. Oleh karena itu rektor PT KIN di Jawa seluruhnya datang. Mungkin seluruh Indonesia waktu itu mungkin datang semua. Termasuk Pak Jabar, Abdul Jabar Adlan, rektor IAIN Surabaya itu rawuh kan itu. Itu ketika selesai, karena saya kenal beliau, saya temuilah beliau itu. Yang mengherankan apa? Waktu itu kan transportasi tidak secanggih sekarang ya, dulu masih sangat jarang, pesawat juga tidak banyak kan itu. Dan Pak Jabar itu dari Surabaya ke Jakarta itu naik mobil. Saya ngasih ingat mobilnya mobil Kijang. Yang apa komentar saya waktu itu? Karena seluruh pejabat yang lain tuh mobilnya plat merah kan itu, plat merah. Pak Jabar itu platnya hitam kan itu. Saya matur, Yai, loh ini yang lain itu seluruhnya ke plat merah. Bagaimana Yai kamu mobilnya plat hitam itu loh? Bagaimana ceritanya kan itu? Apa kata Pak Jabar? Anu Mas, mampir-mampir kan itu. Jadi karena Pak Jabar itu ketika ke Jakarta itu mampir, artinya tidak seluruhnya tujuannya adalah untuk ke Jakarta, untuk mendatangi wisuda itu yang diundang oleh Pak Quresh sebagai rektor itu. Pak Jabar itu tidak mau pakai mobil dinas kan gitu. Termasuk ketika Pak Jabar jadi koordinator Kopertais wilayah 4 juga gitu. Kalau mengalami kunjungan ke perguruan swasta sangat sering menggunakan mobil plat hitam, tidak plat merah kan gitu. Pak Jabar sedemikian hati-hati, luar biasa. Makanya Pak Jabar itu walaupun titelnya hanya dokter Andes itu, dokter Andes, tidak magister apalagi doktor itu, tapi wibawanya tinggi sekali. Jadi luar biasa Pak Jabar itu. Jadi karena tadi itu, karena Pak Jabar betul-betul ini hak dan kewajiban itu betul-betul
diperhatikan kan itu. Jadi ya sekarang ini mencari orang seperti itu sudah sulit kan itu ya. Sulit, orang-orang yang sangat hati-hati dengan hak dan kewajiban. Ngeten. Sementara ngeten apa yang kita pelajari pagi ini semoga yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita bersama pengajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.